Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik dari mahasiswa Indonesia. Baik, untuk pertemuan di 12 ini, kita akan bicara mengenai strategi internasional. Seperti apa sih strategi internasional di bisnis internasional sendiri? Mari kita simak pada penjelasan berikut. Baik, pada share screen kita akan bisa melihat bahwa ketika kita masuk ke dalam bisnis internasional, kita akan bisa melakukan identifikasi seperti apa sih yang dilakukan dengan bisnis internasional. Seperti apa kegiatan bisnis dari transaksi komersial yang terlibat, yaitu seperti misalkan penjualan, pembelian, investasi, maupun produksi antara entitas atau dua ataupun lebih dari suatu negara yang melibatkan pergerakan barang, layanan, teknologi, sumber daya, modal maupun informasi batas batas nasional maupun internasional. Nah, teman-teman, bisnis internasional ini mencakup ekspor, impor, investasi langsung juga, ada alias strategi seperti yang kemarin kita bertemu di pertemuan sebelumnya kita membicarakan mengenai aliansi. Lalu kemudian kehadiran fisik dalam bentuk cabang ataupun anak perusahaan dalam bagaimana bekerja sama dalam satu ekosistem. Lalu kemudian setelah itu kita akan bisa melihat seperti apa sih metode untuk ekspansi produksi ke luar negeri itu. Uh, di sana ada ekspor, ada FDI yaitu investasi langsung asing, lalu kemudian ada kemitraan atau aliansi. Lalu bagaimana pula kita bisa memahami ternyata setelah Anda memperoleh paparan ini, Anda akan bisa memahami motivasi untuk melakukan bisnis internasional itu seperti apa. Untuk apa melakukan strategi internasional gitu. Seperti apa yang dilakukan. Antara lain, bocorannya seperti misalkan pastinya adalah membuka akses ke pasar baru potensialnya. Lalu kemudian mencari dukungan biaya ataupun keuntungan sumber daya kompetitifnya. Lalu bagaimana mendiversifikasi resiko dari suatu bisnis. Lalu pada pertemuan ini juga Anda akan diharapkan dapat menjelaskan cara untuk memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global. Lalu kemudian secara global pula, Anda akhirnya dapat menerangkan mengenai strategi global total atau strategi internasional. Kalau kita bicara mengenai bisnis internasional, seperti yang saya paparkan tadi, sekelumit gitu kan. Kalau kita persingkat dari apa yang saya katakan, itu merupakan suatu aktivitas bisnis yang melewati batas-batas wilayah suatu negara. Apapun itu, ya kan? Perlakuannya. Lalu penggolongan bisnis internasional itu bisa dilakukan berdasarkan jenis aktivitas bisnisnya, misalkan perdagangan luar negeri, perdagangan jasa, lalu kemudian investasi portofolio, lalu FDI, foreign direct investasi langsung. Lalu kemudian berdasarkan tahapan evolution. Nah, di sini kita bisa melihat bisnis internasional ada 5 tahap internasionalisasi bisnis. Di tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat, tahap kelima itu suatu tahap-tahapan di mana kita bisa melihat berdasarkan uh, kontak dengan pasar internasional itu seperti apa suatu perusahaan itu. Lalu bagaimana fokus operasi dari perusahaan tersebut di skala internasionalnya. Lalu kemudian apa sih orientasi perusahaan untuk melakukan bisnis internasional? Lalu kemudian apa saja macam-macam aktivitas internasionalnya? Lalu kemudian seperti apa struktur organisasi? Nah, sebenarnya teman-teman juga ketika di awal bertemu dengan saya kenalkan Anda dengan web idx.co.id, di mana teman-teman itu bisa melihat langsung mengunduh prospektus, mengunduh laporan keuangan atau report, mengunduh juga ESG atau Sustainability Reporting dari setiap perusahaan-perusahaan terbuka yang telah terdaftar di Bursa Efek tersebut. Dan di antara perusahaan-perusahaan terbuka yang ada di Bursa Efek tersebut, sebagian besar merupakan perusahaan-perusahaan internasional. Perusahaan Indonesia yang sudah internasional. Teman-teman bisa melihat seperti apa sih kancah
yang dilakukan strateginya berdasarkan tahapan-tahapan ini. Nah, kita misalkan kotak dengan pasar internasional. Untuk tahap pertama tidak langsung itu atau pasif. Lalu kemudian tahap kedua aktif. Seperti yang saya contohkan dulu di awal, kita pertemuan secara Zoom ya, kita bicarakan mengenai Pocari Sweat ya. Lalu bagaimana Pocari Sweat masuk di Indonesia dari yang tidak langsung pasif, lalu kemudian aktif langsung, kemudian aktif selanjutnya. Lalu kemudian fokus operasi internasional seperti apa? Domestik dulu, ya domestik berarti kan kalau kita lihat Pocari Sweat itu Otsuka dengan Pocari Sweatnya pasti masih domestik. Nah, teman-teman, Oronamasi itu merupakan salah satu produk yang beberapa tahun lalu itu masih diproduksi. Mungkin juga sampai sekarang itu merupakan produk impor langsung dari Jepang. Produk impor benar-benar yang membuat itu pasar lokal dari Jepang itu sendiri dikatakan sebagai tahap domestik ini operasionalnya. Nah, sedangkan untuk Pocari Sweat sendiri dari Otsuka bersama dengan wafernya ya itu sudah masuk di operasional di tahap domestik dan internasional. Lalu kemudian kalau kita bicara mengenai local brand, kita bicara mengenai Indofood. Nah, teman-teman, Indofood ya, Indofood itu sudah memiliki pabrik di fokus operasinya sudah internasional, ya kan seperti itu, domestik dan internasional. Nah, kemudian orientasi perusahaan, tentunya kita harus di sini. Anda melihat perusahaannya apakah sudah berorientasi ke multinasional, multi domestik kah atau global dengan modifikasi dari domestik. Maksudnya dengan modifikasi domestik itu tetap mengingatkan lokal brand, kekuatan lokalnya dia. Seperti itu, ya. Kita contohkan aja teh botol sosro. Teh botol sosro dengan packaging itu selalu menarik sekali. Begitu yang value yang dijual, itu adalah karakter dari teh botol sosro yang mencerminkan ini adalah produk milik kita. Ya. Yang kita juga bisa menemukan teh botol sosro juga di luar negeri, teman-teman. Silakan cari dan browsing di mana itu. Silakan aktif dan gunakan Google ya sebagai alat pencarian Anda, alat pencarian wawasan Anda asalkan dengan cermat. Lalu kemudian kita melihat pada untuk dari pemberian lisensi, kalau ada franchising, kalau ada kontrak manajemen, ada kontrak manufaktur, kalau kemudian ada investasi langsung, ada patungan, jomu ya, lalu kemudian pembukaan cabang, ada juga operasi kedua dan investasi foto. Untuk ekspor, kita akan bisa melihat di sini ada ekspor langsung maupun ada ekspor yang tidak langsung, yaitu melalui perantara. Jenis jasa perantara itu ada agen ekspor manufaktur, ada wakil manufaktur, ada agen komisi ekspor, dan pedagang ekspor. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan dari ekspor? Untuk kelebihan, tentunya kita akan bisa melihat bahwa resikonya amat kecil dan meningkatkan penjualan serta mengurangi stok barang perusahaan. Pastinya, ya kan? Karena ada permintaan untuk di luar negeri, maka stok di perusahaan tentunya sudah terdistribusi langsung gitu kan, ada di lokal domestik, ada di ekspor. Lalu kemudian tapi perangan yang melakukan ekspor itu mungkin lebih mahal dibandingkan dengan metode lainnya, karena kalau kita lihat biaya per unit ya dari biaya cukainya atau biaya ekspornya juga itu ya, lalu kemudian ada pajak dan transportasi juga jangan lupa. Lalu kemudian ada beberapa juga kesalahan-kesalahan yang dari human error yang terjadi ketika melakukan ekspor tersebut ke luar negeri. Lalu kemudian um, kita bisa melihat juga selain itu kelebihannya apalagi gitu kan, itu kurang kelebihannya selain itu eksportir itu tidak terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan izin usaha di luar negeri. Karena memang ekspor itu ibaratnya kita mengirimkan, lalu setelah kita sampai di lokasi negara tersebut yang menjual ya
orang-orang di tertentu tersebut, bukan mereka dengan perusahaan. Jadi ketika negara tersebut terjadi suatu masalah, maka eh, perusahaan lokal yang melakukan ekspor ini tidak terkena. Yang terimbas adalah perusahaan ataupun toko yang menjual alat tersebut atau menjual barang tersebut di luar negeri. Karena toko itu berada di posisi negara yang mungkin sedang mengalami iklim usaha yang tidak kondusif. Lalu kemudian, tapi kalau hanya mengandalkan dari ekspor saja, maka kekurangannya Anda tidak akan mendapatkan penetrasi pasar yang maksimal karena sebagian besar pendapatan itu didapatkan lebih banyak oleh toko yang menjual produk Anda. Lalu kemudian eh, dari kekurangan itu kita pun bisa melihat kelebihannya itu dengan cara identifikasi. Sebenarnya ketika melakukan ekspor itu Anda ataupun perusahaan itu bisa melakukan identifikasi potensi pasar itu bagaimana. Tidak hanya potensi dari demand pembelinya, tapi juga potensi terkait dengan iklim usaha. Ya. Memang dikatakan kalau ekspor dan itu tidak tidak terlibat langsung dalam masalah berkaitan dengan iklim usaha gitu kan. Namun ada untungnya dia dapat melakukan eh, apa pengenalan atau mengidentifikasi seperti apa pasar luar negerinya. Kalau masuk dengan cara ekspor terlebih dahulu, ya itu yang bisa dilakukan. Lalu tanpa sengaja toko yang tadi saya ceritakan, toko ya, toko itu yang ada di negara tersebut akan memperkenalkan merek Anda, dan memang dia mendapatkan potensi keuntungan yang jauh lebih tinggi mungkin dibandingkan Anda gitu kan. Nah, tapi di sana Anda juga bisa mendapatkan hasil, yaitu apa? Pasar internasional mulai mengetahui dan terkait dengan merek Anda, mengetahui tentang merek perusahaan ini. Nah, masalahnya ketika Anda tidak aware, Anda hanya langsung, oh ya saya sudah nyaman dengan ekspor, kan? Kalaupun demandnya tinggi, sudah ekspor saja. Biarkan toko-toko ini saja yang menjualnya, gitu kan. Sadar atau tidak, yang namanya pesaing itu akan selalu bisa melihat potensi dari produk yang baru. Ketika pesaing berhasil melihat potensi produk Anda hanya ekspor saja, maka perusahaan yang ada di negara itu bisa melakukan penjiplakan atau yang tersebut dengan amati biru modifikasi yang biasanya dilakukan ya kan. Perusahaan juga bisa melakukan hal itu dan menerapkan atau melakukan produk kompetitor serupa. Jadi kalau demandnya merasa bahwa oh ini adalah produk lokalnya, dengan ini adalah produk impor. Masih ingat cerita mengenai topi orange dengan Floridina yang saya kenalkan si bisnis strategi di pertemuan lalu? Nah, semoga teman-teman tahu ya. Jadi ketika hanya perusahaan itu hanya um, apa ya, kita bisa bilang hanya mengandalkan ekspor saja, gitu, maka ketika terjadi penjiplakan barang atau produknya, maka penetrasi pasarnya akan hilang seperti itu karena sudah diambil oleh lokal brand. Lalu selanjutnya melalui lisensi itu perusahaan juga bisa memberikan lisensi atau memberikan beberapa hak intangible rights kepada perusahaan asing untuk memberikan beberapa hak paten, program maupun hak cipta untuk keahlian tertentu. Ini yang kemarin saya contohkan dengan produk edamame dari produk PTP 11 di Jepang. Lalu kemudian itu kan sudah jadi hak patennya untuk perusahaan Jepang. Lalu kemudian lisensi ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan, gitu kan, seperti yang tertera di sini. Seperti misalkan pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibandingkan hanya terpaku pada suatu pusat atau metode dalam negeri saja. Kekurangannya itu tentunya membatasi kesempatan untuk mendapat keuntungan di masa depan karena hak khusus perusahaan diperluas sampai periode tertentu. Lalu kelebihannya
dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Lalu kelemahannya, dengan memberikan hak kepada perusahaan lain, perusahaan pemberi lisensi kehilangan kontrol terhadap kualitas produk dan proses penyalahgunaan kekayaan dan bahkan perlindungan terhadap reputasi perusahaan. Ya, kenapa Mas? Sebelah, iya, bukan di sini, di sebelah. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Jadi, kemudian kita kan bisa melihat kelebihan berikutnya yaitu pemberi lisensi sering mengalami peningkatan penjualan atas penggantian suku cadang di luar negeri. Bagi perusahaan penerima lisensi akan mendapat hak memproses dan teknologi yang pada gilirannya akan mengurangi biaya riset dan pengembangan. Lalu kemudian ada metode franchising. Nah, ini teman-teman juga akan bisa melihat franchising itu sudah teman-teman tahu kan bahwa ini menghibahkan izin penggunaan nama untuk merek itu. Perusahaan induk itu yaitu perusahaan utamanya membantu untuk si pengelola di negara tertentu itu untuk mendapatkan franchise dalam beroperasi, memasok bahan baku juga. Positifnya, ini tentunya akan menerima penerimaan dan perluasan nama merek serta perluasan pasar. Namun untuk pendapatan maksimal nggak bisa karena untuk franchising itu ada prosentase tertentu yang didapatkan oleh perusahaan induknya. Lalu kemudian untuk controlling juga perusahaan itu tidak bisa mengontrol. Lalu kemudian eh, berikutnya pula perusahaan induk juga akan melakukan sedikit adaptasi terhadap perangkat jasa standarisasi. Lalu untuk kontrak manajemen ini berarti perusahaan itu biasanya melakukan kontrak manajemen ketika perusahaan itu mulai terkena kolaps. Ya. Ketika mulai terkena kolaps, manajemen sebelum misalkan kita bicara mengenai eh, misalnya kalau perusahaan melakukan merger, ya. Nah, merger untuk perusahaan yang terjadi atau mulai terjadi kolaps atau jadi sesuatu di sana mungkin ada kaitannya dengan financial distress seperti itu. Nah, ada beberapa kontrak dari eh, manajemen di perusahaan internasional atau perusahaan yang lebih kuat ini terhadap perusahaan yang sedang mengalami kolaps itu. Mereka meminta bantuan manajemen tertentu ini untuk melakukan konsultasi. Mereka memperbaiki memperbaiki kondisi di perusahaan tersebut. Tentunya kemudian memasukkan beberapa kepentingan-kepentingan khusus dari perusahaan-perusahaan atau kepentingan khusus dari perusahaan yang pusat yang tadi memiliki kepentingan atau yang lebih kuat yang memperbaiki tugasnya di perusahaan yang kolaps ini. Contohnya kalau kita bicara perbankan gitu kan, tapi ini lokal area ya. Untuk yang tidak lokal area atau internasional tuh misalkan aku kontribusi Mississippi dengan Danone. Awalnya aku kontribusi Mississippi diperbaiki oleh Danone, kemudian aku kontribusi Mississippi dan sekarang hilang digantikan oleh ya dari akuisisi. Ya. Lalu kemudian setelah itu ada kontrak manufaktur. Nah, kontrak manufaktur ini berarti teman-teman sudah paham di Indonesia dulu ketika eh, upah buruh tidak setinggi sekarang banyak sekali kontrak manufaktur yang dilakukan di Indonesia ketika politik dan keamanan itu terjadi di Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan internasional yang datang ke Indonesia. Kontrak manufaktur seperti apa misalkan dulu di Indonesia punya eh, kontrak gitu ya dengan sepatu Nike
Ini ada manufakturnya atau perusahaan produksinya itu ada di Indonesia. Ada juga produksi baju GAP itu juga ada di Indonesia. Namun sekarang sudah ada di Thailand. Lalu kemudian terakhir di China. Lalu kemudian ada juga kontrak jasa manufaktur parsial. Kalau parsial ini biasanya ada di mobil ya, mobil, motor seperti itu. Onderdil-onderdilnya tertentu itu mungkin diproduksi oleh Indonesia, tapi seluruhnya gitu kan, produksinya itu ada di Jepang. Tapi ketika kita bicara mengenai produk Toyota, masih ingat Toyota mobil itu sudah built in Indonesia asli semua. Malah dari Indonesia kemudian diekspor gitu ya, dengan nama Toyota tetap, yaitu nama brand lokalnya gitu kan. Brand lokalnya mana ya, Jepang. Toyota ini itu mengekspor Toyota ke Malaysia, ke Asia ya. Lalu kemudian di India juga ada Innova di sana. Lalu kemudian setelah itu kita melihat investasi langsung yang kita sebut dengan foreign direct investment. Nah, foreign direct investment ini bisa berupa patungan, lalu mendirikan cabang di negara tertentu tersebut. Lalu kemudian kita bicara mengenai joint ventures. Nah, ini teman-teman pasti sudah paham mengenai joint ventures. Kemarin saya sudah cerita mengenai aliansi dan joint ventures di antara. Lalu kemudian ini kelebihan dan kekurangan dari TNC atau joint ventures itu. Lalu kemudian metode go internasional yang berikutnya adalah cabang yang dimiliki penuh, yaitu perusahaan berarti perusahaan internasional memiliki 100% laba yang dihasilkan oleh cabang di luar negeri. Itu apa? Contohnya Danone tadi, ya kan? Danone itu kan banyak ya. Kalau di Indonesia Danone itu ada Aqua, lalu kemudian ada biskuit Danone, lalu kemudian ada produk-produk minuman lain. Lalu, nah ini contohnya ada PepsiCo, Levi Strauss, dan Coca-Cola. Lalu kemudian kalau investasi portofolio, nah kalau investasi portofolio sudah pasti ada kaitannya sama saham, obligasi, sertifikat, sertifikat berjangka seperti itu ya teman-teman, hingga deposito yang diperjualbelikan gitu kan. Misalkan saham Google itu bisa dimiliki oleh masyarakat di Indonesia gitu kan, melalui mungkin perdagangan ataupun broker gitu kan. Broker bukan berarti jelek buat teman-teman, broker trading ya, trading untuk saham. Jadi perusahaan trading yang khusus menjual saham-saham internasional di Indonesia, maka itu bisa dikatakan sebagai investasi portofolio. Lalu kemudian dari sana kita kan bisa melihat apa sih motivasinya. Nah, kalau motivasi kita bisa melihat ada memadu-madukan dengan mikro. Nah, ekonomi mikro maksudnya nggak ada teori pasar tidak sempurna, ada teori keunggulan komparatif, ada teori siklus produk, ya kan? Itu semua ada. Nah, ini adalah motivasi-motivasi salah satunya mengenai internasionalisasi bisnis, ya kan, strateginya termasuk di sana semua. Lalu kemudian sudah pasti bahwa mengapa gitu ya perusahaan melakukan strategi internasional gitu kan. Go internasional bukan berarti hanya pemasaran produknya saja. Jadi go internasional dengan mendirikan pabrik ya, mendekati apa? Mendekati sumber daya yang bisa digunakan untuk produknya itu. Lalu kenapa misalkan kita misalkan ya, misalkan produknya Indofood gitu ya, udah tahu gitu kan. Nah, produk mie ini, produk bahan dasarnya ini ternyata jauh lebih murah kalau kita produksinya di Afrika. Maka siapa tahu pabriknya jadi di Afrika dengan sumber daya manusia mungkin yang jauh lebih murah juga upahnya dibandingkan Indonesia, gitu kan. Dan cita rasanya pun juga pastinya dikontrol oleh Indonesia. Nah, intinya apa? Jadi tidak hanya dominasi pasar, tapi dominasi sumber daya untuk kebutuhan minimalisasi
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ada 3 strategi internasional, yaitu diantaranya adalah strategi global, strategi multi domestik, dan strategi transnasional. Nah, teman-teman bisa melihat definisi dari tiap strategi tersebut. Jadi, ambil lalu berikutnya ini adalah tekanan-tekanan yang terjadi. Jadi pada posisi mana perusahaan itu, kalau kita bisa lihat misalkan untuk tekanannya ya, tekanan untuk biaya, untuk pencarian biaya yang tinggi, lalu kemudian adaptasi lokal pun diharapkan tinggi. Maka strategi transnasional itu merupakan strategi yang mungkin bisa dilakukan ataupun dipilih oleh perusahaan tersebut. Ya. Lalu kemudian kalau tekanan untuk biaya pendingin tinggi namun tekanan adaptasi lokalnya itu rendah, maka kita masuk di kuadran strategi global. Lalu kemudian ini adalah salah satu bentuk cara gitu kan untuk melihat sebagaimana caranya untuk melakukan strategi global total. Ya, ini adalah strateginya. Kita mulai dengan membentuk tim global, lalu menentukan bisnisnya seperti apa. Dalam menentukan bisnis ini, berarti tim ini harus mengetahui apa, identifikasi pasar-pasar kuncinya, identifikasi juga pesaing-pesaing kuncinya itu seperti apa. Ketika dua hal ini bisa diketahui, yang bisa kita sebut dengan IFAS ataupun EVAS ya. IFAS itu internal faktor dan EVAS adalah external faktor. Itu harus dirinci dan didetailkan. Baru setelah itu kita kan bisa melihat ini kuadran masuk di mana cocoknya. Lalu kita melihat strategi intinya. Lalu setelah itu memeriksa beberapa negara-negara yang akan dituju. Apa itu? Masih ingat? Tugas Anda pada pertemuan kedua diantaranya adalah Anda diminta untuk mencari peraturan-peraturan terkait dengan perusahaan-perusahaan impor yang ingin masuk ke Indonesia, ya kan? Apa saja peraturan-peraturan terkait perusahaan impor. Nah, itu yang dilakukan ketika misalkan perusahaan luar ingin masuk ke Indonesia, maka dia harus salah satunya harus mempelajari mengenai peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan masuk produk, belum lagi dengan apa namanya ketika perusahaan ini membuat cabang, gitu kan, kantor cabang, lalu kemudian membuat pabrik di Indonesia, itu juga ada beberapa peraturan-peraturan tertulis di sana. Lalu setelah itu diagnosa, Kak, potensi globalisasi suatu industri ini apakah mungkin Anda lakukan di negara tersebut. Nah, ketika sudah lakukan lagi evaluasi penggunaan strategi globalnya, evaluasi lagi kapabilitas organisasinya. Kapabilitas organisasi ini berarti kita melihat apa kemampuan tata kelola manajemen di suatu perusahaan di negara tertentu itu. Apakah manajemen di perusahaan itu mampu untuk melakukan sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan inti Anda, ya. Lalu ketika mereka bisa semuanya, kembangkan program global baru dieksekusi untuk strategi internasional. Jadi kalau strategi internasional tidak hanya sekedar menjual, sekali lagi tidak hanya sekedar menjual di pasar internasional, tidak, tapi tetap harus melakukan berbagai kriteria ini dari A sampai H sampai I yang di bawah ini. Lalu setelah itu jangan lupa, kalau kita menentukan suatu strategi, jangan cepat senang. Karena strategi itu apapun itu perusahaan dimanapun, entah itu hanya perusahaan UMKM kecil hingga perusahaan industri yang besar, harus selalu ada feedback, umpan balik itu selalu dilakukan evaluasi, evaluasi, dan evaluasi. Mengapa? Karena satu, pesaing itu selalu bergerak, pesaing itu akan selalu tumbuh. Ya, selalu ada menghadang untuk dan menantang bisnis Anda untuk bisa berkembang. Lalu kemudian ada juga demand. Nah, demand juga bisa berubah. Demand, kalau bicara demand, kita bicara mengenai masyarakat, yaitu potensial konsumen Anda. Potensial konsumen itu bisa berubah, apapun itu bisa berubah. Karena ada suatu hal terkait dengan apa? Pesaing Anda. Oleh karena itu, berbagai macam umpan balik, evaluasi strategi. Jadi, mengapa saya di awal itu selalu mengatakan bahwa perusahaan itu kita, kalau Anda
Mempelajari perusahaan berarti Anda mempelajari mengenai manusia. Anda bicara mengenai culture di sana, Anda bicara mengenai peraturan, Anda bicara mengenai norma, Anda bicara juga mengenai kebutuhan. Ya, tidak bisa serta-merta itu dikatakan ini sesuai, tidak bisa. Paling tidak ini potensi, tapi 1 tahun ke depan kita akan melakukan evaluasi kembali. Loh, kok bukannya 3 tahun atau 5 tahunan? Dulu, pada saat tahun 2000-an, mungkin kita bisa mengetahui bahwa strategi per 3 tahunan, per 5 tahunan. Kalau sekarang, dengan tingginya digitalisasi dan tingginya potensi pesaing Anda atau kompetitor untuk berubah, evaluasi strategi itu hanya berlaku 1 tahun. Kalau Anda sudah puas dengan 1 tahun strategi Anda, saya sudah pastikan Anda sudah dimasuki oleh pesaing Anda yang lainnya. Anda sudah direbut potensi pasar penetrasi pasar market Anda. Dan itulah akhir dari pertemuan kita mengenai pembicaraan strategi internasional. Untuk itu, saya harapkan teman-teman bisa memahami lalu mengetahui seperti apa strategi internasional di kancah bisnis internasional. Saya akhiri, dan jangan lupa preparasi diri Anda dengan berbagai wacana, dengan berbagai potensi-potensi goal yang Anda bisa lakukan ya, pencapaian. Gunakan juga nggak apa-apa artificial intelligence. Saya sangat sangat mendukung artificial intelligence, tapi apabila artificial intelligence itu bisa mengembangkan diri Anda untuk jauh lebih baik, tetap menjadi masyarakat yang paham dan tahu bagaimana kita menyaring teknologi, bagaimana kita menyaring informasi yang ada untuk menjadi suatu kebenaran dan masuk di dalam pengetahuan Anda. Saya akhiri, selamat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.